Baik, selamat pagi masyarakat, khususnya warga di sekitar RSUD Dr. Andes Ajri Amri Tambunan. Di sini kami selaku dari tim bagian promosi kesehatan rumah sakit akan melakukan rangkaian dari kegiatan penyuluhan kesehatan dari Poliklinik Kulit dan Kelamin. Dan pagi ini, pagi atau ke siang ya dok ya? Siang kita melakukannya. Saya bersama dengan Dr. Sri Naita Baru Purba, spesialis kulit dan kelamin. Selamat pagi dokter. Pagi Bang Sandro. Iya, dengan siapa dokter ini hari ini? Dengan adik-adik Saya dari hari mana? ini bersama dua adik kelas yang cantik-cantik. Mhm. Silahkan perkenalkan dirinya dulu. Iya, yang pertama dari mana ini? Baik, perkenalkan nama saya Elsa Beani Basizega, saya dari Universitas HKBP Nomensen. Perkenalkan nama saya Adina Azhara, saya dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, ada dua bidadari ya dokter yang dibawa ya dokter ya. Iya. Sebenarnya di dalam ini studio rame. Cuma yang bisa masuk itu dua sama dokter. Nanti kita akan membahas seputar infeksi pada jamur ya dokter ya. Memperingati tentang Minggu Infeksi ini memperingati seluruh dunia atau khusus di Indonesia saja dokter? Iya, terima kasih Bang. Jadi minggu ini dari tanggal 18 sampai tanggal 22 ini dikenal sebagai Fungal Disease Awareness Week, di mana seluruh dunia kita memperingati untuk penyakit jamur. Jadi khusus untuk kita Indonesia ya, termasuk daerah tropis, ini adalah penyakit yang cukup tinggi insidennya. Oh gitu ya dokter. Oke. Berarti kita bahas nanti tentang panu mungkin ya dokter ya, kurap, panu, kudis yang kadas, sering kadas ya kadas. dokter. Oke. Itu kadas atau kurap itu samar atau beda, nanti kita bahas. Panu dan kadas dan kurap. Iya, sebenarnya di masyarakat mungkin kalau panu itu sering dibilang yang bercak-bercak putih Oh, itu. bercak putih itu panu. Iya. Tapi untuk yang dari Kadas seperti dan kurap kadas dan itu, kurap itu ada yang kayak lingkaran-lingkaran itu, Lingkaran merah ya? lingkaran merah yang pinggirnya itu lebih aktif nampak. Nah itu mungkin sering dikatakan kadas ya, Kadas ya, dan dokter. kurap. Jadi sebenarnya itu penyebabnya memang berbeda ya Bang ya. Kalau yang namanya kadas kurap itu penyebabnya adalah jamur yang disebut dengan dermatofita. Dermatofita itu dia bisa memakan keratin kulit. Nah keratin Oh, itu gitu. ada bagian luar kulit, sehingga nanti kita lihat gambarannya itu di tengahnya itu seperti menyembur, tapi pinggirnya itu lebih aktif. Itu kalau yang Kadas kadas atau kurap. atau kurap ya dokter. Berarti kadas atau kurap itu sama ya dok? Sama. Nah, biar kita kasih juga informasi nanti dokter ke masyarakat, kadas itu sama dengan kurap. Ya. Cuma penamaannya aja beda ya dok. Ya, penamaannya beda. Tapi kalau yang dinamakan panu itu adalah infeksi dari yang dikatakan dermatofita. Jadi dia tidak memakan keratin kulit kita sehingga dia bentukannya rata. Cuma kita jumpai warna, terkadang ada yang bercak putih-putih, bisa Iya, juga betul. bercak kecoklatan atau kemerahan di bagian tubuh. Terutama itu biasanya daerah yang di dada, di lengan atas. Yang paling sering itu di Iya, leher di kalau nggak salah leher dokter ya. dokter, Makanya kadang kalau misalnya belum menular, belum menyebar, dia nggak peduli Iya gitu. betul. Tapi Atau belum begitu- banyak dok biasanya. Iya, begitu kalau udah sampai ke wajah baru mulai ketakutan. Iya, gitu mulai ke karena, arah pipi gitu, ini mulai. kok putih-putih gitu Iya, ya. itu berarti mayoritas yang sudah berobat ya, atau yang pasien-pasien kita sudah menjalar juga berarti dok. Iya, Panunya ya berarti. karena Ya. panunya ini bisa menjalar ya. Jadi sebenarnya panu ini itu penyebabnya itu bakteri yang memang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia Oh, berarti dia merupakan pembawa memang flora dari normal tubuh kita gitu. sendiri. Iya, dia sudah ada. Cuma Mhm. dia jumlahnya itu sedikit. Jadi kadang-kadang kapan dek bisa Ya, menyebar tadi gitu. dokter muda pernah Hmm. dapat kasus di polinya, sudah pernah dapat seperti itu. Untuk kalau kadas dan kurapnya, Ah, memang di poli itu banyak ya Bang untuk keluhan seperti itu pasiennya datang. Memang keluhannya itu ya gatal-gatal, kemudian ada bercak merah yang lebih pinggirnya itu lebih aktif begitu. Nah untuk faktor resikonya sendiri Bang, memang cuaca yang lembab, cuaca yang hangat itu bisa membuat kita lebih sering berkeringat, sehingga banyak keringat, kemudian pakaian yang ketat, Iya. itu bisa lebih beresiko kita untuk Apalagi terkenanya. sekarang
modelnya kalau nggak ketat. Nggak pakaian. Iya. Tapi itu juga salah satu faktor risikonya Iya, berarti faktor ada. risikonya, Bang, benar. Oke. Nah, Yang panu biasanya itu gimana? Kalau Ya. yang dari pengalaman adik dokter muda yang pernah lihat atau datang ke polikliniknya? baik, jadi kalau untuk kasus yang pernah saya lihat di poliklinik juga ada pasien yang mengidap panu atau namanya Petrus versicolor ini, yang disebabkan oleh jamur yang dinamakan marasidia. Cuman ada mungkin faktor risiko yang menjadi penyebab panu ini seperti lingkungan yang lembab, terus keringat berlebih, terus misalnya juga penggunaan kortikosteroid, juga bisa produksi keringat berlebih dan menggunakan pakaian yang ketat. Oh, itu pengaruh juga ya berarti. Tapi ini dok, kita kan lagi musim ber kan, berarti hujan ya kan. Iya. Nah ini yang lebih apa ya kita bilang beresiko lah ya dok. Itu di cuaca yang seperti musim hujan itu seperti kadas urapnya yang lebih tinggi atau panunya yang lebih beresiko. Misalkan kita nih lagi masuk di musim penghujan gitu, apa aja tipsnya kira-kira dok bisa kita bagi ke masyarakat dokter? Kalau pada musim penghujan gini sebenarnya kan agak aman, Bang. Oh aman Kita ya justru ya, jarang berkeringat jarang ya. berkeringat Cuma ya. mungkin pakaian kita yang lembab, Oh gitu. belum kering sudah dipakai lagi. Nah, itu Iya, mungkin iya, memperparah. Tapi kan keringat kita kan produksi keringatnya saat musim hujan ini kan agak sedikit. Jadi ya lebih aman. Tapi kita tetap jaga di faktor pakaian ya dokter ya. Iya, kelembapan. Karena suhu yang lembab ini adalah makanan ya untuk yang namanya mau panu, mau kadas, mau kurap, ini daerah yang yang cocok untuk kehidupan Jadi mereka. misalkan nih dok, ini dokter muda kita pakai jas itu pada saat musim hujan, pada saat musim hujan kita pakai baju berlapis misalkan, itu termasuk untuk faktor lembabnya juga atau nanti kita lebih ke arah ke yang penting kering aja bajunya gitu. Iya, yang penting dijaga aja. Dijaga dan diganti ya. Diganti mungkin lebih sering Mengganti pada bukan saat lebih sering mencuci kali mencuci ya. ya kan, karena Heeh. pada musim-musim hujan ini kadang kan dok susah dikeringkan, laundry juga kadang. Jadi Bang, sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan ya. Bisa ya dok. Bisa, cuma mungkin ya karena memang dia pun berada di daerah-daerah yang tersembunyi. Iya. Jadi kita di tutup patah dengan bagian baju, tubuh ya. kita ya dok. Ya, kita tutup dengan baju, di luar nggak nampak. Iya, gitu. betul. Jadi agak kurang diiniin, panu, kadas, ngapain berobat gitu Iya. kan. Apalagi misalkan wanita yang berhijab ya kan. Nah, baru kita yang pakai pakaian lengan panjang itu nggak nampak ya kan dok. Iya, jadi sering terabaikan. Yang paling sering itu datang kalau ada keluhan gatal. Jadi kalau saya lihat itu kalau sudah gatal, baru nah, datang. itu pasti datang berobat karena Kira-kira sudah tahan sembuhnya lagi dengan sembuhnya gatal. berapa kali datang itu dokter, pengalaman dokter? Jadi sebenarnya ini kan sudah dikatakan tadi merupakan penyakit jamur. Jadi jamur itu kan dia punya akar dikatakan ya Bang ya. Jadi terkadang misalnya kita sudah obati gitu, dia sudah mulai ada perbaikan, gatalnya berkurang, bercaknya yang kemerahan mulai mereda, dan biasanya pasien malas untuk datang kembali gitu. Oh. Dan dia nanti datang kembali saat mengatakan kok kambuh lagi seperti itu. Jadi saya sarankan mari datang berobat dan ikuti pengobatan secara teratur. Jadi memang nanti tampilan luarnya dia sudah agak membaik, tapi kan akarnya kan belum sembuh, Bang. Iya, apalagi dia bagian-bagian yang Iya, jarang kita kita lihat kan, ya. Misalkan di lipatan itu kan kita misalkan selesai mandi kita berkaca kadang kan respon kita oh bagus gitu. Ternyata Ya, kita sudah mulai membaik. kita lihat lebih mendalam tiba-tiba muncul Ya, lagi. itu tadi Bang, kita berkeringat, aktivitas kita Iya. berlebihan, dia kambuh kembali. Iya, betul. Jadi sebaiknya berobatlah secara teratur. Itu yang selalu kita anjurkan untuk pasien-pasien. Seperti yang paling penting pasti itu ya kan dok. Dan Untuk misalkan makanan dok, kita kan ada banyak istilah nanti kalau makan ini itu makin cepat. Itu kira-kira bagaimana dok? Untuk misalkan ada satu kurap lah seperti itu.
Nah, kalau untuk makanan sebenarnya kan ini bukan alergi ya. Bukan Jadi alergi ya. makanan itu tidak ada pengaruh. Cuma mungkin ya untuk makanan yang panas ya, yang pedas, yang membuat saat makan kita berkeringat. Nah, itu mungkin agak mempengaruhi. Jadi dia Malah dari makin semangat kita makan ya kan? iya, itu dari sisi berkeringatnya tetap. Oh, tetap dari bukan keringatnya ya. makanannya. Ya, seperti itu. Pada saat kita sudah terkena, kira-kira ada yang perlu dihindari? Misalkan kita lagi panuan nih. Oh iya. Kira-kira adik koas ada pendapatnya? Ada pendapat yang pernah Mhm. Iya. sesuai dengan referensi kira-kira? Iya bang, kalau misalnya kita udah terkena nih penyakit jamur, nah sudah pasti kita itu harus menjaga kebersihan diri, Iya. lingkungan kita, kemudian pakaian-pakaian atau semua alat yang kita gunakan pribadi kayak handuk itu pakaian jangan digunakan bersama-sama dengan saudara atau orang di rumah gitu. Nah, sebenarnya itu sih bang. Terus untuk aktivitas tadi, aktivitas mungkin ya dikurangi untuk biar keringat kita itu nggak banyak keluar, nggak Iya. memicu jadi gatal, jadi garuk gitu kan, Bang. Betul. Jadi malah menyebar gitu sih bang. Misalkan dok, itu nanti dia pindah di bagian tubuh lainnya. Kira-kira yang panu dan kurap ini bisa bersamaan nggak gitu? Misalkan dia terkena panu dulu gitu, habis itu kurapnya di kaki gitu misalkan, itu bisa terjadi kemungkinan dokter? Iya, bisa aja bang. Bisa Namanya aja ya? infeksi ya, tergantung Oh. apa penyebabnya. Jadi bisa aja dijumpai panu, kadas dan kurap bersamaan. Bisa ya, bisa dokter. Berarti bisa bersamaan. Tergantung mana duluan ya dokter ya, mana yang menginfeksinya ya. Misalkan dia faktor risikonya lebih mengarah ke panu, misalkan dia pola kebersihannya panu dulu ya, baru setelah itu ke kurapnya gitu. Paling sering di bagian mana dokter misalkan yang perlu dijaga kebersihannya? Iya, biasanya daerah-daerah yang pada lipatan ya, pada daerah-daerah lipatan itu sering terjadi ya. Untuk ini karena kita tahu daerah lipatan itu kan lebih lembab. Ya, jadi misalnya seperti di ketiak, setelah paha, nah itu yang sering terjadi. Untuk yang panu yang seperti kita bilang tadi biasanya daerah punggung. Di punggung ya? Ya, daerah punggung, dada, itu yang lebih sering karena memang faktor paparan sinar mataharinya dan faktor berkeringat kan banyak di situ. Oh iya, lebih Daerah intensitas panu. keringat lebih Tapi banyak kalau di kadas kurap lebih sering di sela-sela paha, Oh, kadas kurap di bagian tubuh daerah-daerah bawah ya, lipatan. lipatan bawah ya, kadang seperti di kaki. kan bisa juga. Dan sering juga nanti kita jumpai itu yang dia sampai botak bang, pita. Kepalanya dok? Anak-anak ya. Oh, anak-anak gitu. Iya, sering kan ada anak-anak itu rambutnya rontok gitu. Itu hati-hati mungkin jamur penyebabnya salah satu. Ya. Bagi anak-anak kecil yang suka bermain-main ya dengan hewan-hewan peliharaan. Iya, betul-betul nah, dok. itu hati-hati. Nah, terkadang itu sering misalkan dokter ingat terinfeksi tadi hewan jamur. pemeliharaan itu. Kucing, seperti Iya. kucing yang berbulu-bulu kita Iya, karena banyak kan? penyebab jamur ini kan ada bermacam Ada juga dalam ya. muda, siapa tahu ada sering melihara suka binatang-binatang yang lucu-lucu, itu malah lebih berfaktor risiko ya dokter ya? Iya, dia lebih Meningkatkan sering faktor risiko dinamakan kita dengan ya. tinea capitis bang. Jadi dia ada pita di kepala yang botak gitu. Rontok gitu. ya, hati-hati mungkin salah satu penyebabnya itu jamur. Tambahan informasi bagi kita, berarti anak-anak juga misalkan dia apa namanya tadi dokter, merasa gatal, itu bisa kemungkinan Iya, gatal di kepala gitu. ya, Dan setelah itu rambutnya kok tiba-tiba rontok gitu. Oh, bisa jadi Bentuk itu kayak juga lingkaran. itu bisa infeksi Iya, jamur juga ya salah dokter. satu Salah penyebabnya. satu penyebabnya ya. Yang paling parah dokter kira-kira? Kalau jamur ini sebenarnya kalau untuk parahnya tidak mengancam ya, Bang. Tidak mengancam Tidak sebenarnya mengancam untuk gitu jiwa ya. gitu Iya. ya. Cuma Tapi ya kasusnya mengancam lah. gatalnya itu. Gatalnya berarti ya, bayangkan dokter. kalau di tubuh kita ini penuh dengan jamur ya. Iya, Waduh, iya, gatalnya iya. luar biasa, itu yang jadi Berarti masalah, Bang. Tadi sudah faktor risikonya, baru apa tadi, gejalanya ya dokter ya. Iya. Baru untuk pencegahannya tadi berarti kita lebih tetap menjaga, apalagi di pergantian cuaca atau pergantian kegiatan diri kita ya kan dok. Iya, Dari menjaga mulai kebersihan keringat diri. sampai dengan kebersihan kita setelah mandi itu harus bisa dihandu, apalagi ya kan dok. Iya, jangan pakai bersama-sama. Iya, Bang. harus bisa kita Supaya perhatikan. irit kan satu untuk semua. Iya, betul-betul. Iya, jadi Misalkan jangan, ini adik-adik kita tinggal nanti pindah-pindah tempat ya kan, pindah-pindah tempat dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, tempat tinggalnya gitu ya, tetap jaga kebersihannya.
untuk minggu penyuluhan ini dokter, apalagi kira-kira yang mau disampaikan tentang infeksi jamur, kira-kira ada yang mau dibahas dokter bisa? Iya, jadi minggu penyuluhan ini inilah kepedulian dari Perdoski Bang ya. Iya. Perkumpulan dokter spesialis Perkumpulan kulit, dokter ya, spesialis kulit seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi kita serentak mengadakan penyuluhan di Iya. semua cabang Perdoski untuk apa? memperingati atau Memperingati dan juga sekaligus menurunkan ya menurut Bang ya. ya. Pasti keinginan Menurunkan kita itu pasti dokter insiden ya. penyakit jamur ini yang walaupun dianggap biasa ya, tapi kok sampai saat ini belum juga hilang gitu ya. Dianggap Masih tetap sepele tinggi mungkin ya, gitu, dianggap insidennya tinggi. Untuk ke rumah sakit kita juga sekian persennya ya agak tinggi, keluhannya itu panu, kadas, kurap gitu. Jadi inilah yang diangkat Perdoski supaya masyarakat ini ya lebih peduli gitu dengan penyakit ini. Dan kalau memang ada keluhan yang seperti kita katakan tadi ya Bang ya, bercak-bercak putih itu seperti panu yang mungkin tidak terasa gatal, jadi nggak ada keluhan, ataupun ada kita lihat bercak-bercak merah yang melingkar ya, dia seperti pinggirnya itu lebih aktif. Nah, ataupun ada kerontokan yang seperti saya bilang tadi ya, kepalanya botak gitu kan, tiba-tiba botak, ya mari datang ke rumah sakit untuk kita periksakan, karena ini bisa diobati. Bisa diobati, Dan juga pasti. bisa mencegah menular ke keluarga kita, teman-teman yang dekat dengan kita. Apalagi orang-orang tersayang di keluarga kita ya Iya kan kan, dokter. kasihan nanti Kasihan ya. anak kita yang kecil, Anak yang masih kecil, bayi, gara-gara misalnya kita bayi yang juga bisa kurang. kena jamur loh Bang. Bisa Bayi ya, dokter? juga bisa tertular dari ibunya mungkin. Bisa. Iya, apalagi dia masih kondisi dekat dengan ibunya ya kan Mm-mm. dokter. Karena kalau masih kecil masih lebih mudah kita mengatasinya. Kalau sudah luas, ya udah lebih berat lagi. Iya Pak. betul. Lebih bagus mencegah daripada mengobati dokter Iya ya. benar. Untuk adik dokter muda kita, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Untuk khususnya pengalaman dari sedang menjalani berarti ya dokter, adik dokter muda kita menjalani di stase poliklinik kulit dan kelamin. Iya, sedang Setelah menjalani. menjalani di poliklinik kulit kelamin, kira-kira ada yang mau sampaikan seputar infeksi jamur? Kita boleh? Ya, boleh Bang, mungkin untuk penyakit jamur ini sendiri kan Bang masih insidensinya kan tinggi ya Bang kan. Mm-mm. Seperti dikatakan dokter tadi, Indonesia itu kan termasuk negara tropis yang Iya. cuacanya itu panas gitu kan. Jadi kalau kita beraktivitas di luar itu sering berkeringat gitu. Tiba-tiba malamnya hujan. Iya gitu kan Bang. Jadi untuk edukasi paling ke pasien sih Bang. Kami sering mengedukasi juga ke pasien dan untuk menjaga kebersihan diri. Kan kalau datang ke rumah sakit itu udah luas biasanya ininya lesinya gitu Lesinya, kan. ya. Udah merah, udah gatal, udah digarukin gitu kan. Jadi memang edukasinya itu tadi tetap menjaga kebersihan diri, terus pakaian-pakaian ketat tadi kan menjadi faktor resiko ya kan Bang. Iya, Jadi betul. ya hindari menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, yang apalagi seringnya itu kan daerah lipatan ya Bang kan. Jadi kan kalau daerah lipatan tuh lebih lembab, udah pakai yang ketat, terus sering berkeringat. Istilahnya celana-celana skinny ya kan. Biar modis gitu kan Iya, Bang. betul. Terus ya itu tadi untuk penggunaan barang-barang yang pribadi kayak handuk, pakaian itu kalau bisa jangan berganti-gantian gitu. Walaupun lebih irit tadi kata dokter, tapi ya itu bisa menjadi faktor penularan gitu Bang untuk keluarga kita gitu sih Bang. Adi, satu lagi? Uh, Ada yang kira-kira mau disampaikan? Sama seperti Kak Elsa, kita harus menghindari faktor risiko seperti yang udah dijelaskan tadi. Jangan menggunakan pakaian ketat, menjaga kebersihan diri, menjaga kulit agar tetap kering. Kalau misalnya ada hewan peliharaan, ya harus jangan suka berkontak langsung dengan hewan peliharaan. Mungkin itu saja. Iya dokter, baik. Terima kasih juga tadi dari adik dokter muda dari Universitas Nomensen dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dokter yang kali ini memperingati penyuluhan awal atau hari memperingati infeksi jamur ya dokter. Iya. Sedunia dokter ya tadi. Ini sedunia. Sedunia ini dokter ya. Ini minggunya berarti ya dokter ya. Minggunya. Baik, terima kasih juga tadi telah berbagi waktunya dokter. Terima kasih kepada adik-adik sudah berpartisipasi membagi ilmunya kepada masyarakat. Nanti kita bisa lihat langsung
gimana perkembangan dokter setelah minggu ini kita lakukan kegiatan dokter. Mudah-mudahan angka yang menurun, itu harapan kita ya kan dokter. Oke, terima kasih juga kami ucapkan. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini melalui siaran dari Rumah Sakit RSUD Dr. Andes Tambunan bisa berguna bagi masyarakat dan kita semua. Paduka